Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Kali ini 1.3.A.9 aksi nyata dari modul 1.3. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendamping yang masih setia memberikan pembinaan, arahan dengan penuh kesabaran kepada saya, yaitu ada Ibu Doktoranda Milyun Wijayanti MPD, beliau sebagai fasilitator, dan ada juga Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, hal yang melatar belakangi saya untuk membuat aksi nyata adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sehingga saya merumuskan visi guru penggerak sebagai berikut, yaitu mewujudkan karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berkompeten, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Visi ini saya rumuskan mengingat potensi yang ada di sekolah. Sebagai salah satu sekolah kejuruan teknik, hal ini menjadi penting untuk siswa selain memiliki karakter profil pelajar Pancasila, juga lulusannya harus memiliki kompetensi atau keahlian khusus. Dan juga dengan motivasi dan semangat belajar yang bagus. Oleh karena itu harus ada pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, Bapak Ibu. Dengan kondisi yang demikian, maka saya mencoba mengusung prakarsa perubahan, yaitu dengan prakarsa perubahan memaksimalkan metode pembelajaran yang inovatif dengan baik dan berkelanjutan untuk pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Dengan prakarsa ini diharapkan nanti pembelajaran yang ada di sekolah bisa menyenangkan, sehingga mampu mendongkrak ataupun mengangkat semangat dan motivasi siswa untuk belajar di sekolah. Sedangkan tahapan dalam aksi nyata ini saya mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga refleksi diri. Baik Bapak Ibu, kita ulas satu persatu aksi nyata yang saya buat dalam tahap perencanaan ini. Pada tahap perencanaan, saya memulai berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab penuh terhadap segala bentuk aktivitas yang ada di sekolah. Kemudian, saya mengidentifikasi potensi sarana dan prasarana sekolah melalui Waka Bidang Sarpras. Setelah itu saya mengidentifikasi dan berdiskusi dengan teman sejawat tentang potensi warga sekolah, baik itu berkaitan dengan guru itu sendiri, kemudian tenaga kependidikan, siswa, bahkan juga orang tua siswa, dan lain-lain. Tentu hal ini yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, saya memulainya berdiskusi dengan teman serumpun, yaitu sesama guru pengajar bahasa Indonesia. Hal ini untuk menyusun perangkat pembelajaran. Barulah setelah itu dilanjutkan dengan menyusun perangkat pembelajaran. Selanjutnya adalah yang saya lakukan mengetahui karakter siswa dalam belajar. Hal ini saya lakukan dengan cara memanfaatkan tes online Bapak Ibu, yaitu melalui link https://akunpintar.id/tes-gaya-belajar. Nah, hasil tes tersebut kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengelompokkan siswa dalam belajar, tentunya sesuai dengan potensi masing-masing. Tahap berikutnya Bapak Ibu yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini sepintas saya mau sampaikan ulasan bahwa saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan cara memanfaatkan konteks lingkungan siswa sebagai contoh materi dalam pembelajaran. Memanfaatkan aplikasi Android sebagai media pembelajaran untuk sebuah nilai inovatif, mengingat siswa sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan Android mereka.
Kemudian juga membiasakan siswa berdoa di awal pelajaran sebagai bagian dari menggugah nilai spiritual. Kemudian menanyakan kesiapan siswa untuk belajar dan melakukan refleksi diri di akhir pelajaran. Nah, selain itu Bapak Ibu, apabila terdapat siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, baik itu ringan, sedang, dan berat, itu saya menyesuaikan treatment yang layak diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan siswa itu sendiri, sesuai dengan kesepakatan awal pelajaran, sehingga tetap menggunakan pendekatan manusiawi. Karena menurut saya, mendidik itu sejatinya adalah memanusiakan manusia. Dan disinilah dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam mendidik. Nah, Bapak Ibu, berikut cuplikan ketika saya mengajar. Di sini merupakan bagian dari awal pembelajaran Bapak Ibu, mulai dari presensi, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, sampai menyampaikan teknik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap berdiskusi, di mana siswa di sini berdiskusi untuk menemukan ataupun menentukan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, cuplikan yang berikutnya adalah siswa sudah menentukan jawabannya dengan cara menempel jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada. Di sini sangat nampak sekali siswa berantusias, tidak ada raut kesedihan, tidak ada raut mengantuk untuk mengikuti pembelajaran. Dan pada tahap terakhir, tadi hasilnya cukup bagus ya, dengan perolehan kelompok perempuan betul semua dan kelompok laki-laki salah satu saja. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Ini dengan tujuan pembelajaran dan sekaligus juga refleksi Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh ataupun gambar proses pembelajaran, yaitu pada saat membuat poster menggunakan Canva. Jadi di sini siswa menggunakan Android mereka di dalam aplikasi Canva untuk membuat poster. Nah, salah satu hasil poster yaitu membuat bagan struktur kelas. Nah, itu juga otomatis hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri di kelas Bapak Ibu ya. Terus pada saat di akhir pelajaran tentu refleksi diri. Nah, refleksi diri yang saya lakukan di sini secara formal di akhir pelajaran bersama siswa, ataupun saya lakukan ketika dalam suasana santai bersama siswa di luar jam sekolah atau di luar jam pelajaran Bapak Ibu. Nah, sambil kerjaan, hal ini tentu akan menguatkan siswa untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang lebih objektif, sehingga siswa punya keberanian untuk menyampaikan yang sebenarnya yang mereka rasakan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, selain itu juga sebagai pembina OSIS, karena kebetulan saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS, yang saya lakukan adalah memberikan siswa kesempatan untuk mengikuti kegiatan di beberapa acara di luar sekolah. Hal ini untuk menambah wawasan siswa tentunya, seperti mengikuti seminar, kemudian dilaksanakan LDKS di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini bekerja sama dengan Kompi 516 seperti yang tertera di gambar di situ Bapak Ibu. Kemudian juga ini adalah salah satu contoh pengiriman duta pelajar anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan KPK. Kemudian juga ketika mengirim siswa untuk mengikuti seminar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan. Hal lainnya sebagai wali kelas Bapak Ibu, kebetulan juga saya sebagai wali kelas di kelas 3 TBSM. Sebagai wali kelas saya melakukan beberapa treatment khusus kepada siswa. Mengingat sekolah saya sebagai sekolah teknik, dan ada beberapa perilaku siswa yang memang menyimpang
seperti menyimpang dari ketentuan ataupun aturan yang berlaku di sekolah, seperti bolos misalkan, atau tidak mengikuti pelajaran dan lain-lain. Nah, dalam hal ini treatment yang saya lakukan adalah dengan mengunjungi rumah siswa ketika siswa itu bolos, tentunya secara random Bapak Ibu ya. Dan hal ini cukup efektif saya kira, karena intensitas siswa yang bolos sudah berkurang, bisa mencapai 80% dari wali kelas sebelumnya. Nah, ini adalah gambar-gambar ketika saya hadir ke rumah siswa yang tidak masuk Bapak Ibu. Berkaitan dengan kolaborasi guru di lingkungan SMK Negeri 2 Pamekasan, saya juga berkolaborasi dengan guru. Kolaborasi yang saya lakukan tentunya melalui MGMP di tingkat kabupaten, kemudian MGMP di sekolah, dan juga saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kolaborasi yang dimaksud tentunya untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak Ibu. Sehingga ada sinergitas antara pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, dengan pihak wali murid yang ada di rumah. Tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu ya, kolaborasi yang saya lakukan. Saya juga berupaya untuk mengembangkan potensi diri, mengingat ilmu pengetahuan itu terus tumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada waktu guru untuk berdiam diri dan berfokus pada pembelajaran kepada siswa, tetapi guru juga harus melakukan pengembangan diri Bapak Ibu. Untuk pengembangan diri ini, saya mengembangkan kompetensi diri saya dengan cara berkolaborasi dengan teman, kemudian juga saya mengikuti beberapa kegiatan, workshop, ataupun seminar yang dilakukan oleh beberapa instansi ataupun lembaga lain, ataupun dari narasumber yang memang kompeten sesuai dengan bidangnya, serta juga berbagi praktek baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang saya miliki dari hasil mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah testimoni. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariska, kelas 11 TJKT 1. Sebelum Pak Hendri mengikuti JGP, pembelajaran di kelas sangat membosankan, sehingga saya dan teman-teman tidak memiliki motivasi pembelajaran. Saat ini pembelajaran dari Pak Hendri sangat menyenangkan, sehingga saya dan teman-teman memiliki motivasi dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita Satyawati. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Pamekasan dan tentu menjadi teman sejawat dari Bapak Hendri Budiman SPD. Nah, kali ini saya ingin sekali memberikan testimoni begitu mengenai konsep visi yang diberikan atau ditulis oleh Bapak Hendri Budiman mengenai metode pembelajaran menyenangkan yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam kelas dalam proses belajar mengajar ini. Dan jika dilihat dari latar belakang permasalahan atau akar masalah yang ada di dalam kelas, saya rasa metode dengan konsep pembelajaran menyenangkan ini sangat cocok untuk dijadikan salah satu media agar anak-anak mampu menggunakan atau juga mungkin lebih tepatnya melakukan aktivitas belajar mengajar yang lebih baik, sehingga nanti hasil yang diberikan atau hasil yang didapat akan bisa menjadi lebih baik juga. Dengan latar belakang anak-anak yang mungkin kurang bersemangat belajar, kemudian juga permasalahan yang kurang dukungan dari luar dan dalam, mungkin bisa menjadi salah satu faktor atau latar belakang yang bisa menjadi alasan gitu, untuk nantinya konsep dari metode pembelajaran menyenangkan ini bisa diimplementasikan dalam kelas. Dan tentu saya akan sangat mendukung program yang diusung oleh Bapak Hendri Budiman ini. Saya rasa akan bisa menjadi lebih baik karena dengan berbagai aktivitas yang lebih menyenangkan, pastinya nanti anak-anak akan jauh lebih enjoy dalam proses belajar mengajar dan menerima pelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Semangat terus untuk Pak Hendri, semoga konsep yang diberikan nantinya akan bisa berjalan dengan baik dan terus berkreativitas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dari Wakahumas dalam hal ini mewakili kepala sekolah. Dengan calon guru penggerak dalam tahapan modul yang saya jalani saat ini berkaitan dengan visi calon guru penggerak. Adapun misi atau visi yang saya usung itu berkaitan dengan memaksimalkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu saya angkat karena menurut saya semangat dan motivasi anak-anak untuk belajar itu sangat minim. Untuk itu mohon apakah visi yang saya angkat ini sudah relevan atau bagaimana menurut Bapak sebagai Wakahumas untuk mewakili kepala sekolah? Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, bahwasanya memang saat ini sangat dibutuhkan hal-hal yang mungkin belum terlaksana. Misal dalam hal pembelajaran, karena di sini juga melibatkan guru dan juga siswa. Maka dari itu saya secara pribadi sangat setuju apabila dalam pembelajaran menggunakan metode yang digunakan, dan saya yakin apabila hal ini dilaksanakan maka peserta didik kita akan lebih punya semangat untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita simak bersama testimoni dari Ibu Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Ibu Haja Sri Indrawati SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indrawati, Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, sangat mendukung visi dari Bapak Henry selaku calon guru penggerak di sekolah ini, di mana tentang metode pembelajaran yang menyenangkan, mengingat semangat motivasi belajar siswa sangat rendah. Hal ini ada beberapa hal, barangkali dari dukungan orang tua juga kurang, atau kebiasaan-kebiasaan siswa yang sekarang sedang gencar-gencarnya main HP, main game, sehingga ini yang menyebabkan motivasi anak-anak siswa kita menjadi kurang. Demikian saya selaku pimpinan di sini dengan metode belajar menyenangkan bisa memberikan motivasi anak lebih gencar belajar, mengikuti materi-materi, fokus pada pelajaran, sehingga perkembangan anak itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semangat terus Pak Hendri, maju terus mengembangkan visi yang sudah dicanangkan di sekolah kita, semoga berhasil. Demikian aksi nyata dari modul 1.3. Saya Hendri Budiman mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.